adik-adik. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, selamat sore. Wah. Kembali kita ketemu ya. Ya, kembali sama Kak Indri ya. Sama Kak Indri lagi ya. Wah, katanya. Lalu ya. Katanya ada janjian. Sibuk. Sibuk. Ya. Sekarang nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Nggak sibuk. Nggak sibuk. Janjian. Janjian. Sibuk. Kerja. Makan. Oh iya, ada yang ngajak makan. Waduh, aku nggak ada yang ngajak ya. Oh ya, kan rekaman Pras. Oh iya, nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak, ada rekaman ya. Rekaman. Aduh ya wes lah, nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu ada yang ngajak adik-adik ya. Ya. Oke adik-adik ya. Kalau mama papanya masak ya jangan lupa mempras ya. Ya. Oke, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Hendri yang berdoa buat ibadah kita ya. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mulai, kita mau doa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami kembali saat ini menghadap Engkau Tuhan, lewat ibadah online sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus, walaupun kami masih di dalam masa pandemi ini, kami tahu Engkau punya rencana yang indah, punya rencana yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau izinkan semuanya ini untuk kami boleh selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau mulai ibadah kami sekolah minggu online Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Biar mereka juga Engkau beri sukacita kalau mereka ada masalah lagi dalam pergumulan. Engkau juga akan berikan sukacita-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kalau perlu mandi. Gitu. Kalau malam cuci tangan, cuci kaki, bubuk. Bubuk terus. Enak ini ibadah. Ibadah dulu. Ya, kita punya sobat yang setia. Ya, kita akan pujikan pujian ini ya. Ya. Namanya Yesus pasti. Iya jelas. Iya, namanya Yesus. Ini udah lama banget ya. Adik-adik pasti akan mengingat-ingat ini ya. Ya, kita akan pujikan lagi nih Kak Elena ya. Kak Elena ingat lagunya? Udah lama ya. Iya. Tapi kita akan nyanyikan pujian ini ya. Sama-sama adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang lagi ya adik-adik. Nah, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita kata lagi, ada sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa, Dek? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kata lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, luar biasa. Wah, akhirnya ingat juga loh Kak Elena. Iya. Wah, bisa loh. Langsung Roh Kudus membantu ya, mengingatkan ya. Wah, luar biasa. Adik-adik juga loh. Wah iya pasti. Selalu Didampingi. ingat Oh, bahwa yang menemani menemani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nggak boleh takut ya adik-adik ya. Nggak boleh takut. Iya. Walaupun saat Iya. mungkin ada peristiwa yang tidak diduga. Iya, betul. Peristiwa yang Menyedihkan. menyedihkan. Tapi kita tahu Tuhan Yesus selalu baik sama Iya, kita. betul. Dia selalu ada di samping kita, menghibur kita. Iya. Ya. Iya. Dengan firman-Nya, dengan semuanya. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur. Penghibur. Oke. Nah, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh, Kayak selalu itu. baik Tuhan itu. Makanya yang saya bilang tadi, sobat kita itu selalu baik. Baik. Ada pujiannya itu ya. Oh ada. Coba dicoba. Kak Elina lupa nggak? Kak Lena? Oh. Oh ya. Lagunya lawas semua ya. Mesti ingat ya. Iya. Tapi masih meraba-raba ya. Masih. Pasti Tapi bisa tidak apa-apa. lagi. Pasti bisa Bisa lagi. lagi. Ya. Bisa Kan lagi. ada Tuhan Yesus selalu Iya. menolong ya. Mengingatkan. Dan sudah latihan. Berarti. Iya. Oke ya adik-adik. Kita katakan bahwa Yesus kita adalah Allah yang baik ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya sama-sama ya pujikan lagu ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggi Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh ya. Itu anak kalau pas kita itu betapa baiknya Engkau Tuhan. Terus dua, kasih-Mu tiada tapi kita ada boleh sentuhan ya. Sentuhan. Itu kita waktu itu jaga jarak. Oh ya. Kalau pas sekolah minggu waktu itu. Dulu waktu itu gitu ya. Rame ya. Wah,
pakai itu loh dulu. Terus pakai gaya ya. Tapi ini enggak bisa ya? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Masa bayang-bayang gitu. Ya. Kalau enggak nyentuh enggak enak. Enggak enak. Waduh, maaf ya adik-adik, harus jaga jarak. Dulu ada loh ini, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Wah dulu gitu loh. Iya, rame ya. Rame ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Kita di rumah, tapi sama adiknya boleh ya? Sama adiknya boleh. Kalau mereka masih ingat gerakannya ya? Iya. Kalau ingat gerakannya boleh. Boleh ya. Yang penting hosana muji Tuhan. Iya, yang penting hosana muji Tuhan ya, katakan ya. Sama mamahnya, kalau mamahnya mau diajari boleh. Boleh. Papahnya juga? Boleh. Oke ya. Ibadah sendiri iya ya. Sama papahnya ya. Oh iya ya. Kan ada ibadah online juga. Aduh, jadi ingat saya. Iya. Makanya tadi enak tuh. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Oke, yuk, kita ulang lagi ya. Betapa baiknya Tuhan. Adik-adik boleh pakai itu ya. Oke. Yo. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Sekali lagi hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Haleluya. Luar biasa sekali. Biasa. Ada yang pakai gerakan atau nirukan nomor loh. Oh gitu ya. Iya. Mungkin mereka masih ingat. Masih ingat ya. Ya, puji Tuhan. Kalian bersuka cita semuanya ya. Yang pertama tadi kita ada sobat yang setia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Dan baiknya Tuhan itu. Ya. Baik sekali Tuhan Yesus itu. Ya. Selalu menemani kita. Tidak berkesudahan kasih setianya ya. Siapa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Tuhan Yesus. Siapa yang menculikkan mata orang buta? Tuhan Yesus. Luar biasa baiknya ya. Iya, perbuatan Tuhan gak ada yang bisa melakukan menandingi. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya ya. Hanya Yesus yang sanggup. Nah, kalau hati kita sedih, hati kita sakit, hanya Tuhan Yesus, yang bisa menolong ya. Ada itu loh, hati yang gembira. Karena yang memberi kegembiraan Tuhan Yesus. Iya, betul. Wah, kita pujikan lagu itu sama-sama. Iya, ya, sama-sama adik-adik ya. Oke ya. Semangat ya, sambil senyum ya. Hati yang gembira adalah obat. Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Entah benar kak? Kayaknya ada kata-kata, ya
yang manjur gitu kayaknya. Oh iya. Iya toh? Mana? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu toh. Iya toh. Ada toh? Ada ya. Ada ya? Oh iya. Oh, kita pakai gitu. itu ya. Apa kayak Elena yang manjur? Yang manjur. Oh, udah ada yang main. Oh. Oke. Kita pakai yang manjur ya. Pakai yang manjur ya. Ya sama-sama ya. Ulang ya. Hati yang gembira. Adik-adik harus juga ya. Yang manjur. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang. Wah, itu pasti tuh. Yang manjur Enak ya. Yang manjur gitu. Seneng ya. Minggu depan aja diulangi lagi. Oh, diulangi lagi ini ya. Yang manjur gitu ya. Oke. Nanti kita akan ulangi pujian ini ya. Enak banget ya mereka. Sambil goyangnya kayak dangdutan gitu. Yang manjur gitu ya. Wah, puji Tuhan. Yuk. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan pujikan satu pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita ya, yang akan dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
sederhana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku bersyukur, berterima kasih karena setiap kali kami ada di dalam ibadah, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau sobat kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik, dan Engkau senantiasa membentuk kami Tuhan, karena Engkau lah penjunan kami, dan kami adalah bejana-Mu yang selalu Engkau akan sempurnakan di dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang baik untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, semakin dalam dan semakin dalam, dan kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu, dan kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum Om Pras cerita, Om Pras mau menyampaikan informasi, ya, yaitu adik-adik harus ikut Zoom hari ini, ya, karena nanti akan disampaikan informasi lomba foto keluarga untuk memperingati HUT Indonesia yang ke-76, ya, temanya semangat kemenangan. Oke, jadi adik-adik harus ikut Zoom supaya tahu informasinya. Oke, ya. Sekarang Om Pras mau masuk cerita, ya.
tentang karakter, sikap sebagai anak Tuhan. Ya, 2 minggu kalian sudah belajar ya tentang karakter, ya, dimana kalian tidak boleh iri hati, ya, tidak boleh berbohong, ya. Nah, kali ini Om Pras akan menceritakan bagaimana kita harus mengasihi, yaitu jangan membenci kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Bahkan kalaupun ada orang yang membenci kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan, dengan kasih, ya. Nah, kalian ingat Daud, ya, yang mengalahkan Goliat. Waktu dia masih kecil, dia sudah diurapi untuk menjadi raja. Tahu ya, ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, ya, domba ayahnya cuma 2-3 ekor, tapi dia bertanggung jawab. Kemudian dia disuruh pulang, diurapi oleh Nabi Samuel, ya. Kemudian ketika sudah diurapi, dia belum menjadi raja, tapi beritanya sudah sampai ke telinga Raja Saul kala itu. Dan perjalanan waktu di mana Daud semakin bertumbuh di dalam Tuhan karena dia suka memuji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, ya. Sampailah saatnya Daud nanti akan menjadi raja, ya. Nah, sebelum menjadi raja pernah Saul mengundang Daud ini, ya, karena diberitahu oleh stafnya, pegawainya, ya, bahwa Daud itu suka memuji Tuhan, dan ketika memuji Tuhan ada kedamaian, dan ketika kedamaian bahkan bisa mengusir setan, ya. Nah, kala Saul gelisah, kala Saul dalam kesedihan, bahkan dirasuki roh jahat, Daud diundang ke istana untuk memuji Tuhan. Ingat, Daud sudah diurapi menjadi raja. Dan ternyata Saul benci terhadap Daud. Sudah ada bibit kebencian di dalam hatinya Saul. Dan ketika Daud memuji Tuhan untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuhnya Saul, Saul mengambil tombak dan melemparkannya ke Daud. Tapi Tuhan sangat baik kepada Daud. Tombak itu tidak mengenainya dan Daud pun lari, terselamatkan, ya. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika masa jabatan Saul sebenarnya sudah habis, ya, karena pengurapan Tuhan itu sudah ada atas kepala daripada Daud, dan semua orang tahu ketika Daud mengalahkan Goliat, pujian lebih banyak ditujukan kepada Daud. Saul nggak dapat pujian, tambah benci. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul cuma mengalahkan beribu-ribu. Berlaksa-laksa itu lebih dari ribuan, gitu ya. Ya, mungkin 10.000 kalau
Saul mungkin 1000 gitu ya. Dia semakin benci karena Daud dipuja-puja, Saul enggak. Dan berlangsungnya waktu, akhirnya si Saul ini mengejar Daud. Kemana saja Daud pergi, dikejar untuk dibunuh, karena sudah mengancam tahtanya. Dan Daud pun harus lari dari Saul. Kemana saja Daud pergi, disitulah Saul mengejar. Bahkan kalau ada yang menolong Daud, yang menolong Daud itu dibunuh oleh Saul. Sungguh kejam perbuatan daripada Saul. Karena apa? Iya, karena benci yang ada di dalam hatinya, adik-adik. Oleh karena itu jangan menyimpan kebencian dalam hatimu, bahaya. Ya, dulu Om Pras ingat waktu masih kecil, ketika sering bertengkar dengan adiknya Om Pras atau kakaknya Om Pras, selisih pendapat, ya, atau wah mainan apa rusak, mainannya Om Pras rusak, dirusak oleh adik, wah langsung Om Pras benci sama adik dan langsung pukul, gitu ya. Karena mainan, padahal mainannya kan tidak ada harganya sebenarnya, lebih berharga adiknya. Ya, kalau nggak ada adik nggak ada teman. Ya. Nah, adik-adik hanya karena benci bisa memukul, hanya karena benci bisa membunuh. Nah, ini yang dilakukan oleh Saul. Saul mengejar-ngejar Daud, mau dibunuh. Ada orang yang menolong Daud, memberi makan, memberi tempat kepada Daud, menyembunyikan Daud dari Saul. Ketahuan orang-orang yang menyembunyikan Daud dibunuh. Itulah kebencian yang merasuki jiwa daripada Saul, sehingga mengakibatkan hatinya menjadi gelap, dipenuhi oleh kebencian. Jadi adik-adik, ya, kita bisa lihat ceritanya itu nanti di 1 Samuel 24 ayat 1 ya. 1 Samuel 24 ayat 1 ya, sampai ayatnya yang ke 22. Kita lihat di situ nanti ya, kualitas daripada Daud, bagaimana Daud tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi Daud membalas kebencian dengan kasih sayang, ya, yaitu dengan cara tidak mau membunuh Saul. Nah, itu ceritanya ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, ada pegawainya, intelnya, pengintainya yang tahu Daud ada di mana. Ternyata Daud ada di Gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh Israel mencari Daud. Dan mereka pergi. Ketika sampai di Gunung Batu itu namanya Gunung Batu Kambing Hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua. Dan ketika itu Saul perutnya sakit, mules, ya,
mules dan Saul mau buang hajat. Nggak tahu, ternyata di belakang gua itu Daud bersembunyi. Tentu saja waktu itu Daud dan teman-temannya yang melihat Saul ya. Dan temannya Saul ini, temannya Daud ini mengatakan kepada Daud, telah tiba waktunya, hari dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Pakai nama Tuhan, padahal nggak disuruh oleh Tuhan. Nah, ketika Saul jongkok mungkin ya, buang hajat pelan-pelan, maka Daud ya pelan-pelan, mungkin berjingkat-jingkat gitu ya, dengan hati yang berdebar. Mungkin saking konsentrasinya Saul buang hajat waktu itu tidak tahu kalau ada orang di belakangnya sedang pelan-pelan mendekatinya. Dan kalau Daud ikut-ikutan benci ya, karena Saul sudah membencinya, Daud ikut-ikutan membenci Saul, maka mungkin ketika dia memegang pisau belati, saat itu mungkin bisa langsung dibunuh Saul. Saul dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud memotong punca jubah atau ujung jubah daripada Saul. Jubahnya Saul itu dipotong sedikit ujungnya. Pelan-pelan. Dan tidak diketahui oleh Saul. Ya, selesai memotong puncak jubahnya itu, mungkin di dalam hatinya Daud ini dia berkata, dijauhkanlah kiranya daripada aku untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, gitu ya. Sementara Saul telah meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Dan ketika keluar, baru mendekati keluar pintu gua, kembali Daud dipanggil oleh Saul, dipanggil oleh Daud. Tuanku Raja, Tuanku Raja. Saul nengok ke belakang dan kayaknya suaranya Daud ya. Benar, ketika menoleh ke belakang, Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Dia menghormati Saul, lalu berkata kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Loh, Daud gak pernah loh. Ternyata Daud itu difitnah sama orang-orang juga di hadapan Saul. Oleh karena itu Saul tambah benci kepada Daud. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. No. Daud ngomong sama orang-orangnya tadi, Daud juga ngomong sama Saul dan orang-orang pengikut Saul. Lihatlah dahulu ayahku
lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Nah, Daud memegang potongan puncak jubah daripada Saul. Saul sadar, oh, jubahnya sudah terpotong. Berarti tadi Daud sudah mendekatinya. Bisa saja waktu itu Daud membunuhnya tanpa sepengetahuannya. Dan sebab itu kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, kata Daud. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Itu kata Daud. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor utuh saja? Nah ini menganggap Saul itu mengejar-ngejar anjing mati, mengejar seekor utuh gitu ya. Jadi Daud itu dianggap kayak anjing aja, dianggap kayak utuh gitu. Sebab Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Jadi Daud menyampaikan itu kepada Saul. Setelah selesai memperkatakan itu, Saul masih belum yakin kalau itu Daud. Di ayat yang ke-16 si Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Ternyata Daud mengasihi aku, padahal aku mengejar-ngejar dia loh. Aku mau bunuh dia padahal, tapi dia tidak membunuh aku, padahal ada kesempatan untuk membunuh aku. Dan Daud kembali ngomong sama Daud, engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik padaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu, kata Saul ya. Jadi Saul ini ngomong kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saul mulai sadar dia melakukan kesalahan. Dengan membenci Daud itu dia melakukan kesalahan. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan. Ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Loh, Saul sendiri sadar ya toh, bahwa kalau kita berhadapan dengan musuh seharusnya kan dibunuh. Nah, Daud itu tidak menganggap Saul sebagai musuh, tetap dianggap sebagai ayahnya, tetap dianggap sebagai rajanya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi adik-adik ya, jangan menyimpan kebencian, bahaya. Kalau benci itu disimpan bisa mengakibatkan tindakan yang buruk ya. Jadi Saul ya mulai sadar ada kebaikan di hatinya Daud, dan dia memohon kepada Daud, oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja,
dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Itu pengakuan daripada Saul kepada Daud. Oleh sebab itu bersumpahlah padaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan melepaskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, adik-adik, cerita di sini kita lihat ya, ada satu peristiwa yang luar biasa di mana Daud itu memiliki hati yang penuh dengan kasih. Saul dipenuhi kebencian. Benci ketemu kasih. Kasih itu mengalahkan kebencian. Adik-adik, jangan sampai hatimu dikuasai oleh kebencian. Jadi sekarang kalau ada yang masih menyimpan kebencian, lepaskan kebencian itu, ganti dengan kasih. Ya, kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Loh. Dengan kebaikan Daud, Saul sadar, ya toh, bahwa kebencian itu merugikan. Ya, jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk apa? Membuang kebencian. Ya. Jangan membenci, ganti dengan kasih. Oke, adik-adik bisa mengasihi, belajar ya, belajar mengasihi ya, terus belajar. Sampai sekarang Om Pras juga masih terus belajar untuk mengasihi ya, karena memang tidak mudah ya, tapi harus belajar terus untuk mengasihi. Oke, dari mau belajar mengasihi, jangan membenci ya. Hiduplah dengan kasih, karena kasih mengalahkan kebencian. Oke, ya, cerita sampai di sini. Ingatkan lagi ya Om Pras ya, bahwa hari ini harus ikut Zoom ya, supaya bisa dapat informasi tentang lomba foto keluarga untuk merayakan HUT ya, HUT yang ke-76 Indonesia. Oke, ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau mengajarkan kepada kami hari ini supaya tidak menyimpan kebencian. Jadi jangan sampai ada kebencian merasuki hati kami, tetapi biarlah kasih yang merasuki hati kami, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami, bisa mengasihi musuh kami, karena kasih mengalahkan kebencian. Kami mau Tuhan, Kau tuntun hidup kami dengan firman-Mu senantiasa, karena firman-Mu selalu membukakan hati kami untuk lebih lagi belajar tentang kebenaran. Dan kebenaran-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, sehingga menuntun kami di dalam kegelapan. Dan kami tidak mau tinggal di dalam kegelapan, kami mau tinggal di dalam terang-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Mungkin di masa pandemi ini kami belum bisa berinteraksi dengan teman-teman kami dan mengaplikasikan firman-Mu, tapi di dalam keluarga kami, di lingkup keluarga kami bisa mengaplikasikan firman-Mu, sehingga kami tidak akan membenci papa kami, tidak membenci mama, tidak membenci adik atau kakak kami. Mari Tuhan, pimpin kami untuk bisa mengasihi dan membuang kebencian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
God bless you.